KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu bentuk kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Universitas Diponegoro melaksanakan KKN Tim 1 periode tahun 2021 pada 4 Januari sampai dengan 16 Februari. KKN biasanya dilaksanakan secara berkelompok atau tim di lokasi yang sudah ditentukan oleh universitas. Namun berbeda dengan tahun ini, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical distancing, maka Universitas Diponegoro menugaskan mahasiswanya untuk melaksanakan KKN secara mandiri atau individu di kampung halamannya masing-masing. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Di awal tahun 2021, Kabupaten Kebumen menjadi lokasi kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa dari dua universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo UMP dan Universitas Diponegoro Undip Semarang. Selasa 5 Januari 2021, sejumlah 104 mahasiswa KKN UMP dan 12 mahasiswa KKN Undip diterima langsung oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud di ruang Jati Jajar, Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Desa Karangpule merupakan salah satu desa di Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, dan merupakan daerah pegunungan dataran rendah dengan batas-batas wilayah yaitu Desa Kejawang di sebelah utara, Desa Aditirto di sebelah selatan, Desa Pakuran dan Desa Pengempon di sebelah timur, Desa Karangsari dan Desa Tangeran di sebelah barat. Desa Karangpule terdiri dari 5 RW dengan masing-masing 3 RT. Memiliki 1.455 penduduk laki-laki, 1.420 penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.875 jiwa dari 884 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas. Nama dari Karangpule sendiri berasal dari penggabungan nama Dusun Pule dan Dusun Karangjati, yang merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Karangpule selain Dusun Klotok dan Dusun Bakung. Desa Karangpule memiliki 6 sarana pendidikan, yaitu 1 playgroup, 2 taman kanak-kanak, SD Negeri Karangpule, Madrasah Ibtidaiyah Karangpule, dan Pondok Pesantren Kiai Suja. Di bidang kesehatan, masyarakat Desa Karangpule rutin menyelenggarakan kegiatan posyandu di tiap RW. Memiliki luas wilayah seluas 192 hektar, yang sebagian besar merupakan sawah dan lahan tidur atau pekarangan, dengan banyak ditumbuhi oleh pohon pisang, bambu dan pohon kelapa.
Desa Karangpule memiliki potensi pada bidang perkebunan, pertanian, industri rumahan, dan jasa. Salah satu UMKM yang terdapat di Desa Karangpule adalah Azmi Snack yang memproduksi berbagai macam olahan kedelai seperti keripik tempe dan kedelai goreng. Azmi Snack berdiri dari tahun 2011 dengan salah satu brandnya bernama Terigu yang sudah memiliki hak paten merek dan terdaftar di HKI. Demi menjaga kualitas, tempe yang digunakan sebagai bahan pembuatan keripik tempe diproduksi secara mandiri oleh Azmi Snack. Berbahan dasar kedelai berkualitas, tepung sagu, tepung tapioka, dan bumbu dapur lainnya, dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari untuk proses produksinya. Mulai dari proses pembuatan tempe, pemotongan, penggorengan, hingga pengepakan. Produk ini sudah dipasarkan hampir di seluruh toko-toko besar yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, pandemi virus COVID-19 di Indonesia belum kunjung reda. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Salah satunya diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di awal tahun 2020, imbauan melakukan 3M sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada awal tahun 2021. Namun, angka penderita COVID-19 sampai saat ini masih terus bertambah. Melihat kondisi dan situasi masyarakatnya, kebijakan ini dirasa belum efektif dalam mengendalikan penyebaran virus. PSBB sekarang bisa dikatakan belum efektif sesuai apa yang diharapkan karena masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya belum terinternalisasi dan belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat untuk dilaksanakan. Untuk menekan sebaran virus corona, razia masker ini terus dilakukan. Mereka mengaku sudah mengetahui himbauan untuk menggunakan masker di ruang publik. Namun sayangnya mereka menyatakan lupa atau juga merasa malas, tidak nyaman menggunakan masker. Seperti permasalahan yang ada di Desa Karangpule mengenai kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya virus COVID-19 yang sekiranya membuat banyaknya masyarakat yang tidak membiasakan melakukan perlindungan diri seperti memakai masker. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai COVID-19 dengan cara yang mudah diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat. Program kegiatan KKN yang pertama berupa sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari tempat dan situasi beresiko terkena COVID-19 atau 3C dari Jepang. 3C merupakan singkatan dari closed space atau ruangan dengan sirkulasi udara tertutup, crowded place atau tempat ramai dengan banyak orang saling berdekatan, dan close contact setting, yaitu kegiatan atau situasi yang dilakukan dalam jarak dekat dengan orang lain. Dengan cara ini, pencegahan penyebaran COVID-19 masih bisa dilakukan tanpa memberlakukan penguncian wilayah, karena kegiatan perekonomian memungkinkan tetap berjalan dan masih bisa memberikan kebebasan seseorang untuk bergerak bebas. Namun, syarat dari keberhasilan prinsip ini dikarenakan masyarakat Jepang yang selalu menerapkan budaya memakai masker, etika batuk, dan mencuci tangan, yang mana sama seperti imbauan melakukan 3M yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia kepada masyarakatnya. Dengan memberikan contoh nyata keberhasilan negara lain dalam menangani penyebaran COVID-19, disertai syarat-syarat yang mendukung keberhasilan tersebut, diharapkan dapat mendukung program pemerintah yaitu imbauan melakukan 3M, serta dapat mengajak masyarakat untuk mau menerima dan menerapkan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali di 2 tempat yang berbeda, yaitu pada 1 Februari 2021 berlokasi di Posyandu Adinda RW 2 dan 8 Februari berlokasi di Posyandu Cilukba RW 3. Di sela-sela kegiatan Posyandu, sosialisasi ini disampaikan secara singkat dengan tetap melakukan protokol kesehatan.
Tidak lupa, pembagian masker pun diberikan kepada setiap warga yang tidak atau lupa menggunakan masker. Penyampaian sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media poster dan leaflet yang dibagikan kepada masing-masing warga. Dengan cara ini, diharapkan informasi dapat tersampaikan dengan baik. Poster dan leaflet berisi rangkuman mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari 3C, melakukan 3M, dan beberapa informasi demi mendukung pencegahan penyebaran virus seperti gerakan mencuci tangan, etika batuk, cara memakai dan melepas masker yang baik dan benar. Adanya pandemi COVID-19 membuat kuliah kerja nyata KKN yang biasanya dilaksanakan berkelompok, kini ada yang dilakukan seorang diri secara mandiri. Seperti yang dilakukan Marlina Anggraheni Rustami, mahasiswa semester 8, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Undip, Semarang. Demi mengajak masyarakat untuk lebih mau melakukan perlindungan diri, mahasiswa KKN Undip juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pembuatan face shield dan mask strap. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan alasan tidak menggunakan masker adalah karena sering lupa dan pengap jika menggunakan masker. Dengan menggunakan face shield, masyarakat tidak akan merasa pengap dan dapat tetap melakukan perlindungan diri. Kemudian, mask strap berfungsi sebagai penggantung masker untuk menjaga agar masker tidak hilang dan terlupa saat dilepas. Dengan alat ini pula, masker tidak perlu diturunkan ke dagu sehingga tidak terkontaminasi oleh kuman. Program kegiatan dilaksanakan pada Selasa 2 Februari 2021 di Balai Desa Karangpule bersama warga dan ibu-ibu PKK peserta Germas. Sosialisasi disampaikan secara lisan dengan media PowerPoint sekaligus mencontohkan cara pembuatannya. Setelah itu, masing-masing peserta Germas mempraktekannya dengan diberi selebaran berisi rangkuman pembuatan face shield dan mask strap. Produk dari kegiatan KKN ini berupa buku panduan cara membuat face shield dan mask strap yang kemudian diserahkan kepada stakeholder. Meskipun kedua alat ini sudah banyak dijual di toko-toko online maupun konvensional, namun karena tingginya permintaan barang, harga dari barang tersebut menjadi sangat mahal. Sehingga dari program ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang ilmu kepada warga supaya dapat membuatnya sendiri di rumah. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ide produksi pembuatan face shield dan mask strap. Oke, saya mewakili dari tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Buang yang khususnya di Desa Karangpule. Saya sangat apresiasi sekali kepada Mbak Andi yang KKN di Desa Karangpule dengan praktek pembuatan face shield di Germas dan PKK Karangpule sangat membantu karena sekarang lagi masa pandemi ya. Jadi warga Desa Karangpule memiliki ilmu yang baru tentang pembuatan face shield dan insya Allah bisa digunakan dengan baik. Amin. Bermanfaat untuk dalam rangka pencegahan COVID-19. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Anggi yang sudah bisa hadir di sini memberikan beberapa pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat terkait dengan gaya hidup sehat di tengah pandemi COVID untuk Posyandu RW 2. Hal ini sangat bermanfaat sekali terutama buat saya dan seluruh masyarakat di RW sini. Intinya selama COVID ini kita jadi lebih tahu yang tadinya kita nggak tahu cara memakai masker dengan benar atau batuk dan cuci tangan dengan benar dan dengan pengisian dari jenengan dan alhamdulillah kita menjadi lebih banyak pengetahuan tentang hal itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Andi dan KKN Undip yang telah memberikan ilmunya tentang pencegahan penularan COVID-19 kepada kader Posyandu di Lubak dan semoga bermanfaat. Kami mengharap walaupun KKN yang sudah selesai jangan enggan untuk
menawarkan ilmunya kepada warga Karangtule. Terima kasih.